Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Saya ingin menyapa kali ini untuk teman-teman kepala sekolah di seluruh Indonesia tentu. Selamat menyimak nanti paparan saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kali ini kita akan mengangkat tentang ekuivalensi beban kerja ya untuk kepala sekolah dan rincian tugasnya. Ini adalah bagian kedua di mana sebelumnya saya sudah tayang mengangkat tentang tambahan ya tugas tambahan untuk guru. Nah, kali ini adalah ekuivalensi beban kerja untuk kepala sekolah beserta rincian tugasnya. Dan ini tentu berdasarkan keputusan Mendikbudristek nomor 495/M/2024. Silakan Bapak Ibu nanti disimak ya sampai selesai. Regulasi kita, aturan kita sama dengan konten sebelumnya terkait dengan tugas tambahan guru tentang ekuivalensi kepala sekolah ya, beban kerja kepala sekolah. Nah, kali ini kita akan menggunakan regulasi yang sama, yaitu keputusan Mendikbudristek nomor 495/M/2024. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah rincian ekuivalensi beban kerja kepala sekolah Bapak Ibu. Kita tahu bahwa kepala sekolah itu tugasnya hanya 3 ya berdasarkan regulasi yang ada. Pertama manajerial, kemudian pengembangan kewirausahaan, dan yang ketiga adalah supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Jadi ada 3 tugas utama kepala sekolah. Baik, kita bahas yang pertama dulu Bapak Ibu, ini untuk manajerial. Nah, di rincian ekuivalensi beban kerja kepala sekolah, ekuivalen itu kan sepadan, kemudian sederajat, senilai ya, sama artinya gitu Bapak Ibu. Jadi ekuivalensi itu nanti dihubungkan dengan beban kerja atau jumlah jam kerja yang harus dipenuhi oleh Bapak dan Ibu. Nah, salah satu contoh misalnya kita mengambil salah satu tugas manajerial. Manajerial di sini tugasnya sebagai Bapak Ibu sebagai manajer itu, di sini ada rincian tugasnya ya, ada rincian tugas. Ini banyak sekali di sini, mulai dari merancang, kemudian membuat, melaksanakan ya program-program kerja Bapak Ibu sebagai manajer. Lalu di sini ada bukti fisik penugasan. Misalnya ada di sini dokumen visi dan misi sekolah. Ini jadi bukti fisik tuh. Kemudian media komunikasi visi dan misi sekolah. Kemudian media komunikasi itu kan bisa lewat poster ya, bisa lewat videotron misalnya ya kalau yang mampu, kemudian lewat spanduk misalnya, seperti itu ya. Ini kan namanya juga media komunikasi. Jadi visi misi itu nanti ditempelkan di tempat yang terbuka sehingga orang bisa membaca visi misi sekolah Bapak Ibu ya. Jadi mudah diakses lah, intinya begitu. Kemudian ada dokumen rencana kerja tahunan, ada dokumen kurikulum ya Bapak Ibu. Ini adalah salah satu tugas sebagai manajer nih Bapak Ibu. Jadi kita harus memiliki dokumen kurikulum, dokumen rencana kerja tahunan, ya, kemudian dokumen hasil refleksi berkala. Nah, ini kemudian ekuivalensinya apa? Ini memenuhi beban kerja 37,5 jam ya, yang di dalamnya sudah mencakup 24 jam tatap muka. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi itu udah otomatis ya, karena Bapak dan Ibu adalah kepala sekolah, memiliki tugas salah satunya sebagai manajerial. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, pengembangan kewirausahaan ya Bapak Ibu. Jadi tugas Bapak Ibu yang kedua adalah pengembangan kewirausahaan. Ya, pengembangan kewirausahaan di sini mulai dari memetakan misalnya kebutuhan ya, kemudian menyusun program-program pengembangan sekolah. Ini rincian tugasnya banyak sekali di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal dipelajari dan dibaca. Lalu bukti fisiknya seperti biasa ada dokumen-dokumen ya. Misalnya di sini dokumen hasil refleksi program, kemudian dokumen pemetaan kebutuhan. Ini juga sama, ekuivalensinya Bapak Ibu 24 jam tatap muka ya. Ini sederajat atau senilai, sama artinya dengan
37,5 jam ya. Yang di dalamnya tadi mencakup 24 jam tatap muka. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Nah, salah satu tugas yang termasuk tugas dari kepala sekolah melaksanakan supervisi. Mulai dari merencanakan supervisi, kemudian merencanakan supervisi kepada guru, merencanakan supervisi kepada tenaga pendidik gitu ya. Di sini juga ada bukti fisiknya, tentu tadi berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya ketika Bapak Ibu akan mengadakan supervisi. Dan di sini juga sama, ekuivalensinya adalah 37,5 jam ya, yang di dalamnya sudah mencakup 24 jam tatap muka. Itu yang nomor 3 gitu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut tadi untuk di di supervisi ini, mulai dari rincian tugas tadi di sini merencanakan, kemudian merencanakan supervisi pembelajaran kepada guru, kemudian merencanakan supervisi tenaga kependidikan, kemudian juga di sini ada melakukan supervisi dalam upaya peningkatan kinerja. Jadi bagusnya memang Bapak Ibu pada saat melaksanakan tugas supervisi itu direncanakan, dijadwal begitu, kemudian terpang-pang kalau perlu ya di papan pengumuman kapan supervisi di kelas mana ya, biar nanti guru ada persiapan begitu Bapak Ibu. Atau mungkin sekali-kali untuk sekedar kejutan misalnya dadakan ya, itu kan bagus ya. Jadi ketahuan nanti bagaimana kreativitas, kesiapan guru ya pada saat proses pembelajaran di kelas. Jadi intinya 3 tugas pokok kepala sekolah itu mulai dari bagaimana mengelola sekolah sebagai manajer, kemudian bagaimana mengembangkan sekolah agar menjadi lebih baik itu kewirausahaannya, dan kapan harus melaksanakan monitoring supervisi, baik itu supervisi pada saat proses pembelajaran maupun supervisi lain, baik terhadap guru maupun tenaga kependidikan. Nah, ini penting Bapak Ibu, nanti uraian tugas ya dari masing-masing tugas tadi, dari mulai manajerial, uraian tugasnya apa sebagai manajer, bukti fisiknya apa, kemudian sebagai pengembang kewirausahaan, uraian tugasnya apa, kemudian bukti fisiknya apa saja yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Ini juga sama ya, uraian tugasnya bagaimana, lalu bukti fisik harus ada itu seperti apa. Nah, ini ada di di keputusan Mendikbudristek tadi Bapak Ibu yang di 495 ya itu. Baik, itu saja ya Bapak Ibu apa yang dapat saya bagikan terkait dengan 3 tugas pokok utama ya seorang kepala sekolah beserta rincian tugas. Kenapa saya tidak menjelaskan uraian tugasnya sedetil rinci, tentu memerlukan waktu yang sangat lama, dan Bapak Ibu bisa nanti diunduh ya keputusan menteri ini di deskripsi, linknya sudah saya sertakan untuk mempelajari terutama uraian tugas dan bukti fisik. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya bagikan. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.